Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepiani Ismi dengan NIM 18040010050 dari kelas Farmasi 3B 2018, Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi ekspresi gen. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian ekspresi gen itu tersendiri. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Secara molekuler, gen adalah segmen DNA yang mengkode mRNA atau polinukleotida atau yang sering kita sebut sebagai protein. Nah, bahan genetik organisme pada umumnya adalah DNA. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sintesis protein. Sintesis protein ini merupakan proses pembentukan partikel protein. Proses pembentukan protein ini menyangkut salah satu dari dogma pusat dari biologi molekuler yang menyatakan bahwa informasi genetik beralih dari asam nukleat ke protein. Pada sintesis protein ini terdapat asam amino, DNA, RNA non-genetik, ribosom, dan juga enzim. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme sintesis protein. Mekanisme sintesis protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Di sini saya akan membahas satu persatu dan yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai transkripsi. Transkripsi merupakan proses pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai pola cetakan untuk menentukan urutan nukleotida RNA dan dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi pada inti sel dan pada proses ini juga DNA berperan sebagai arsitek pembuatan protein dan memiliki kode yang panjang yang kemudian akan digambar. Dan bentuk dari gambar tersebut yaitu adalah mRNA. Pada transkripsi terdapat 3 proses yang penting, yaitu ada proses inisiasi, proses elongasi, dan proses terminasi. Yang pertama yaitu proses inisiasi. Proses inisiasi ini merupakan di mana proses transkripsi telah dimulai. Proses inisiasi ini bekerja atau berlangsung pada daerah promoter. Yang kedua yaitu proses elongasi. Proses elongasi ini sering kita sebut juga dengan proses pemanjangan. Pada proses elongasi ini di mana terjadinya proses sintesis untai RNA atau proses pemanjangan untai RNA. Dan yang terakhir yaitu proses terminasi. Proses terminasi ini merupakan proses transkripsi telah diakhiri. Jadi sintesis RNA-nya telah berakhir. Lalu selanjutnya pada proses transkripsi terdapat modifikasi pasca transkripsi. Modifikasi ini maksudnya adalah mRNA yang telah dibuat belum seutuhnya dapat digunakan atau dapat dipakai untuk proses selanjutnya. Pada proses modifikasi pasca transkripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu intron splicing dan spliceosome. Selanjutnya yaitu ada proses translasi. Proses translasi ini merupakan penerjemahan urutan nukleotida mRNA menjadi rangkaian asam amino suatu polipeptida atau protein. Penerjemah tersebut berdasarkan kode genetik atau kodon. Kodon ini merupakan kode genetik yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang mengkode suatu asam amino. Selanjutnya yaitu mekanisme dasar pada translasi. Mekanisme dasar pada translasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berlangsungnya 3 tahap. Sama seperti pada proses transkripsi, pada proses translasi juga 3 tahapnya yaitu ada proses inisiasi, proses elongasi atau proses pemanjangan, dan juga proses terminasi. Yang kedua yaitu diperlukannya tRNA yang berfungsi membawa asam amino spesifik. Dan yang terakhir yaitu tRNA yang mempunyai urutan nukleotida atau antikodon yang mampu mengenal kodon pada mRNA. Pembahasan yang terakhir pada materi ekspresi gen kali ini yaitu pembahasan mengenai contoh pengaplikasian ekspresi gen pada bidang farmasi. Salah satu yang akan saya bahas contohnya yaitu mengenai vaksin DNA.
Vaksin DNA ini merupakan plasmid yang mengandung sekuens DNA yang mengkode antigen tertentu sesuai dengan respon imun. Yang diinginkan pada vaksin DNA ini yaitu ketika vaksin ini menstimulasi terjadinya ekspresi gen. Vaksin DNA ini memiliki prinsip kerja yang meniru infeksi virus secara natural, yaitu dengan ekspresi DNA asing yang masuk secara in vivo dan menghasilkan protein antigen. Antigen tersebut akan diproses dan dipresentasikan pada sistem imun. Cukup sekian materi ekspresi gen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.